Setengah bulan kemudian, Dewi bertemu Brandon di Switzerland dan menggunakan biaya pengobatannya yang sebesar 120 juta untuk mengatasi masalah yayasan untuk sementara. Tapi beberapa panti asuhan perlu dibangun kembali. Beberapa panti asuhan menghadapi berbagai masalah seperti relokasi, yayasan masih membutuhkan banyak dana. Dewi harus mengambil kembali kalung itu sesegera mungkin, baru bisa menyelesaikan masalah-masalah ini sepenuhnya. Tapi sekarang tidak mudah untuk mendekati Lorenzo. Saat dia sedang pusing memikirkannya, Dewi menerima telepon dari Pangeran Willy. Pangeran Willy mengatakan bahwa cederanya telah stabil dan dia berencana untuk pergi ke negara Nusantara dalam waktu dekat. Dia ingin menanyakan apakah dia ada di sana. Dewi langsung berkata, "Tidak ada." Willy mengungkapkan penyesalan dan kekecewaannya. Kemudian pada saat itu, suara laporan Robin terdengar dari ujung telepon. "Pangeran, aku baru saja menerima telepon dari Jasper. Mereka akan berangkat ke kota Bunaken di negara Nusantara malam ini." "Malam ini?" Pangeran Willy menjawab, "Begitu cepat. Katanya ada sesuatu yang penting. Kalau begitu, kita berangkat malam ini juga dan bertemu di sana." "Baik, aku akan memberitahu Jasper sekarang." Setelah Pangeran Willy selesai berbicara, dia bertanya lagi pada Dewi, "Dewi, kamu di mana? Kalau tidak, aku akan mencarimu setelah aku selesai mengurusi hal-hal ini." "Tidak perlu. Aku kebetulan ingin kembali ke negara Nusantara juga." Dewi segera mengubah kata-katanya karena kesempatannya telah datang. Bertemu dengan Pangeran Willy, maka dia bisa bertemu dengan Lorenzo. "Baguslah. Kamu urus pekerjaanmu dulu. Aku akan menghubungimu setelah aku tiba." "Baik." Setelah menutup telepon, Dewi segera bersiap untuk pulang. Brandon sangat khawatir dengan cederanya dan mengingatkan, "Dewi, meskipun masalah panti asuhan sangat penting, tapi kamu tetap harus jaga diri. Kamu terlalu begitu parah. Lebih baik jalani operasi dulu saja." "Ini adalah kesempatan bagus. Sekarang mereka akan pergi ke negara Nusantara. Willy juga ada. Jadi aku bisa mendekati Lorenzo lagi. Kalau aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu kapan baru bisa mendapatkan kalung itu kembali." Dewi sedang mengemasi barang bawaannya. "Tapi, jangan bawel." Dewi memotong kata-katanya. "Pesankan aku tiket penerbangan paling awal ke kota Bunaken." "Baiklah." Brandon segera pergi mengurusnya. "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. 2 orang bisa saling jaga. Selain itu, aku akan mengawasimu. Setelah mendapatkan kalung itu kembali, kamu harus segera melakukan operasi." "Bukannya aku tidak mau dioperasi, tapi masalahnya aku tidak tahu harus minta bantuan siapa untuk melakukan operasi ini." Dewi memegang kepalanya. "Di benakku, aku selalu merasa ada kandidat yang cocok, tapi aku tetap tidak bisa mengingat siapa itu." "Apa gurumu, Tabib Hansen?" Brandon mungkin adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia ini. "Guru?" Dewi tercengang, dalam benaknya terlintas sosok yang dikenalnya dan suara ramah itu. "Wiwi, kita harus memiliki dasar yang dalam dan keterampilan medis yang kuat sebelum kita dapat mulai berlatih kedokteran." Dewi." Brandon memanggilnya beberapa kali, barulah Dewi sadar kembali. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingat guruku, tapi aku tidak ingat di mana dia." Sebelum dia selesai berbicara, rasa sakit yang hebat terasa dari belakang kepalanya. Dia memegangi kepalanya, wajahnya menjadi pucat karena kesakitan. "Ambil kalungnya dulu dan selesaikan masalah panti asuhan.
baru aku bisa menangani urusanku sendiri dengan tenang. Kamu pernah bilang pada aku sebelumnya, kalau tabib Hansen ada di kota tua. Bagaimana kalau aku pergi memintanya untuk turun gunung? Brandon masih merasa khawatir. Kota tua sangat besar. Bagaimana kamu mencarinya? Dewi berkata dengan marah. Selain itu, samar-samar aku ingat bahwa guru tampaknya sedang marah padaku. Kalau pergi mengundangnya begitu saja, dia mungkin akan marah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Aku punya rencanaku sendiri. Dewi memotong perkataannya. Pergi, atur tiket pesawat dulu. Kita kembali ke kota Bunaken secepat mungkin. Baik, aku mengerti. Brandon segera pergi untuk mengurusnya. Kota Bunaken adalah tempat yang sangat familiar bagi Dewi. Ketika dia turun gunung, kota pertama yang dia kunjungi adalah kota Bunaken. Meskipun sekarang karena ledakan, bagian belakang kepalanya terluka dan ada banyak ingatan yang hilang, tetapi ketika dia kembali ke kota Bunaken, dia masih memiliki sesuatu perasaan yang akrab. Hanya saja banyak peristiwa masa lalu yang sulit diingat kembali. Setelah meninggalkan bandara, Dewi dan Brandon naik taksi ke hotel. Brandon menunjukkan ke bangunan luar dan berkata pada Dewi, Dewi, lihat, di depan adalah Hotel Phoenix, tempat kita menginap malam ini. Dulu kamu menyukai hotel ini, meskipun berada di pusat kota, tapi terasa tenang. Di tengah keramaian, transportasinya juga praktis. Gedung tertinggi di sana adalah grup Skywheel, milik grup Waylands. Katanya, itu merupakan anak perusahaan pertama yang didirikan oleh Daniel Waylands, pemimpin grup Waylands. Saat memasuki pasar domestik, bergerak di bidang teknologi, sangat hebat. Bangunan putih yang berseberangan secara diagonal di sana adalah grup Smith. Meskipun tidak sebesar grup Skywheel, tapi juga termasuk terkenal. Presiden grup Smith, James Smith, adalah orang terkaya di kota Bunaken. Waktu itu ketika kamu ditolak saat pergi ke sekolah kedokteran, dialah yang membiarkanmu tinggal. Apa kamu masih ingat? Mendengar peristiwa-peristiwa masa lalu ini dalam benak Dewi adalah beberapa ingatan yang samar, tapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. James Smith memang orang yang sangat baik. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Sopir taksi segera lanjut berbicara, menyumbang ke panti asuhan, panti jompo, dan membangun berbagai sekolah. Keponakanku bekerja sebagai satpam di perusahaannya. Oh ya, hari ini adalah hari pertunangan putrinya. Upacara pertunangannya dipersiapkan dengan sangat megah. Keponakanku pergi untuk membantu. Benarkah? Baguslah. Selamat untuk Presiden James. Brandon memiliki kesan yang sangat dalam dengan James. Ia berkata pada Dewi sambil tersenyum. Dewi, bagaimana kalau kita mengirimkan hadiah ucapan selamat? Tidak perlu. Dewi menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka sama sekali tidak mengingat kita. Jadi lebih baik jangan tiba-tiba datang mengganggu. Benar juga. Brandon mengangguk dan bertanya dengan santai. Keluarga Smith akan menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga mana? Keluarga Sandhya. Sopir taksi itu berkata sambil tersenyum. Katanya hubungan kedua keluarga itu sangat dekat. Nona Tracy dan Tuan Stanley adalah kekasih sejak kecil, memiliki hubungan yang sangat dekat. Wah, bikin iri. Brandon mengulurkan tangan memeluk bahu Dewi dan bertanya dengan bercanda, Dewi, kapan kita akan menikah? Brandon seumuran dengan Dewi. Dia seorang yatim piatu, juga seorang jenius.
Dia belajar sesuatu dengan cepat. Sekarang dia memiliki gelar dokter ganda dalam manajemen bisnis dan ekonomi. Nirina menjalankan perusahaannya sendiri sambil membantu Dewi mengurus hias-hiasan. Dia memiliki wajah muda yang tampan, terlihat sedikit kekanak-kanakan. Sepasang matanya selalu bersinar terang, membuat orang merasa muda dan cerah. "Kamu sudah gila!" Dewi memelototinya dengan galak. "Kita dekat, bagaikan saudara. Mau menikah apaan?" "Hah?" Brandon jelas sedikit kecewa, tetapi di detik berikutnya dia tertawa terbahak-bahak. "Benar juga, hatimu belum terbuka." Dewi malas memedulikannya dan terus membalas pesan Willy. Mereka akan tiba di malam hari. Sekarang baru jam 4 sore, jadi masih ada waktu. "Dewi, bagaimana kalau aku yang pergi menemui Lorenzo? Kita terus terang saja padanya bahwa kalung itu milik kita dan minta dia mengembalikannya padaku." Brandon menyarankan. Presiden Gugmore yang bermartabat harusnya adalah orang yang berakal sehat. Dia tidak akan merampas barang orang lain. "Tapi masalahnya kalung itu adalah pemberian tanda cinta yang dia berikan pada cinta pertamanya. Jadi memiliki arti khusus baginya." Dewi mengerutkan kening. "Tapi itu tidak masuk akal. Kalung itu jelas-jelas adalah barang yang selalu aku pakai. Kenapa sekarang jadi pemberian tanda cintanya pada cinta pertamanya? Apakah dia salah atau dirinya yang melupakan sesuatu? Kalau dia tidak salah, mungkinkah aku adalah cinta pertamanya?" "Bagaimana mungkin?" Brandon dengan cepat menepis pikirannya. "Kita selalu bersama selama ini, menceritakan segalanya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu punya cinta pertama?" Dewi mengangguk lalu berkata, "Mungkin aku sudah mengenalnya sebelum aku mengenalmu. Saat bertemu denganmu, kamu baru umur 16 tahun. Sebelumnya kamu selalu tinggal di pegunungan dan dia tinggal di negara Emron. Bagaimana kalian bisa bertemu dan saling jatuh cinta?" Brandon berpikir secara rasional. "Selain itu, bahkan jika kamu mengenal Lorenzo, kamu juga tidak mungkin jadi cinta pertamanya. Kalian berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama." "Benar juga." Dewi juga berpikir itu tidak mungkin. Dia dan Lorenzo memang orang dari dua dunia yang berbeda. Tidak peduli dari segi status, latar belakang keluarga atau kepribadian, mereka sama sekali tidak cocok. "Biarkan aku pergi menemuinya." Brandon khawatir dan izin pada Dewi untuk pergi menemuinya. "Langsung jelaskan situasinya dengan stabil. Ambil kembali kalungnya, tidak memperumit masalah." "Boleh juga." Dewi mengangguk. "Jangan biarkan dia tahu tentang hubungan kita. Coba gunakan namamu sendiri. Jika bisa mendapatkan kalung itu dapat mengurangi masalahku." "Oke." Keduanya tiba di hotel. Dewi beristirahat dan Brandon segera menghubungi Lorenzo. Pada malam hari Dewi terbangun karena ponselnya berbunyi. Pangeran Willy menelponnya, kemudian dia menjawab dengan linglung. "Halo." "Dewi, aku baru saja mendarat. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu." Pangeran Willy sangat bersemangat. "Aku sedang tidur di hotel." Dewi menguap. Agak malaman ya." "Oke, kalau begitu kamu tidur dulu saja. Setelah itu baru kita bertemu." Menyadari dia mengantuk, Pangeran Willy tidak mengganggunya lagi. "Iya." Kemudian dia menutup teleponnya. Dewi menyipitkan matanya dan tertidur sebentar. Lalu dia menelpon Brandon lagi. "Bagaimana?" "Aku sudah menghubungi asisten pribadi Lorenzo Jasper. Sebelum aku selesai bicara, dia langsung menolakku dan memblokir nomorku." Brandon kebingungan.
Tampaknya orang ini sangat sombong. Mereka bahkan tidak memberikan kesempatan pada orang yang tidak mereka kenal. Aku tahu, Dewi tersenyum. Oke, biar aku yang urus. Kamu kembali ke hotel dan istirahatlah. Tapi, kalau kamu ke sana, apa tidak berbahaya? Aku akan pergi bersamamu. Sebelum Brandon selesai berbicara, Dewi menutup telepon dan menelpon Pangeran Willy. Kamu dan Lorenzo akan bertemu di mana? Aku baru saja menerima telepon darinya. Dia ada urusan malam ini, jadi tidak bisa bertemu denganku. Dewi, kamu di mana? Aku akan pergi menemuimu. Dia ada urusan? Urusan apa? Dewi menyela Pangeran Willy dan bertanya, apa kamu tahu? Dia kemana? Pangeran Willy di ujung telepon terdiam. Tidak lama dia bertanya dengan suara rendah. Kamu kembali ke kota Bunaken bukan untuk menemuiku, tapi untuk menemuinya kan? Iya, aku ada urusan dengannya, makanya mencarinya. Dewi tidak menghindarinya dan menjawab dengan terus terang dan tenang. Apa kamu tahu dia di mana? Di ujung telepon hening kembali, tapi dengan cepat Pangeran Willy berkata, aku tahu, nanti malam jam 10, dia akan pergi ke Bar Kaisar. Bar Kaisar? Dewi tidak tahu di mana tempat itu. Bar paling terkenal di kota Bunaken, Pangeran Willy menjelaskan. Oke, mengerti. Terima kasih. Dewi mengucapkan terima kasih dan langsung menutup telepon. Dia melihat jam, sekarang sudah jam 9 malam. Kemudian dia segera bangun, mandi dan berganti pakaian, memakai topeng dan pergi mencari Lorenzo di Bar Kaisar. Setelah dipikirkan sebelumnya, dia langsung menemui Lorenzo dan meminta kalung itu, dan pria itu sudah mulai meragukannya. Pada saat itu, situasinya kritis, jadi dia tidak punya waktu dan energi untuk mencari tahu alasan secara spesifik. Jika Dewi memintanya lagi sekarang, Lorenzo pasti akan mengetahui kebenarannya, atau mungkin dia bisa melepas topengnya untuk melihat wajah aslinya. Memikirkan hal ini, pertama-tama Dewi naik taksi sampai di jalan sekitar Bar Kaisar, membeli satu set peralatan, mendandani dirinya, kemudian menyamar dengan penampilan sangat mempesona seperti di Casino Flames. Sebelumnya kemudian baru dia masuk ke dalam. Bar Kaisar penuh dengan sesak, dengan orang-orang dan musik metal yang memegahkan telinga, bahkan lebih ramai daripada Casino Flames. Di tengah kerumunan, Dewi mencari keberadaan Lorenzo, menemukan seorang pria berjas dan mengenakan sepatu kulit sedang memimpin kelompok pria bertopeng berjalan menuju ruangan. Sekelompok pria itu berdiskusi sambil berjalan. Malam ini ada seorang tamu terhormat datang untuk memilih model pria di ruangan VIP. Ini adalah pertama kalinya Dewi datang ke sini dan dia tidak tahu apa itu ruangan VIP. Dia hanya mendengar kata tamu terhormat dan bertanya-tanya apakah itu Lorenzo. Kemudian dia mengikuti kelompok model laki-laki itu berjalan ke area ruang VIP. Melewati sebuah ruangan yang mewah, pria bersetelan jas itu masuk dengan seorang model pria. Dewi membungkuk dan mengintip dan mendapati ada dua gadis sedang duduk di sofa. Seorang gadis lugu dan polos mengenakan gaun putih yang terlihat semurni salju, tapi dia sudah mabuk dan berbaring di sofa sambil berbicara sembarangan. Gadis lain yang mengenakan gaun kuning terlihat cantik, tapi jika dibandingkan dengan dirinya, gadis itu tidak lebih cantik darinya. Pada saat ini gadis itu menarik gadis yang sedang berbaring itu untuk menghiburnya. Kakak, jangan sedih. Kak Stanley sedang dalam perjalanan. Bahkan, kalau dia datang pun, aku tidak akan memaafkannya. Kenapa dia seperti itu? Gadis dengan gaun putih itu sangat marah. Orang tuanya mengumumkan pembatalan pertunangan, tapi dia malah tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayo kakak semuanya, masih ingat kan kisah yang selanjutnya? Ini adalah awal kisahnya Tracy ya.
yang tunangannya dibatalin sama Stanley. Nah, kisahnya di sini, tapi di sini itu tidak membahas masalah Tracy ya. Cuman ada selipan kisahnya yang sedikit-sedikit, karena di kisah ini itu cuman fokus ke Dewi sama Lorenzo ya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan marah, semua pria memang seperti itu, tidak bisa menghargai. Kita akan memberinya pelajaran kali ini, membuatnya merasakan apa itu cemas. Kak, lihat, ini semua model pria yang sudah aku cari. Pilihlah satu. Nanti ketika Kak Stanley datang, lalu dia melihat pria lain di sisimu, dia pasti akan panik. Melihat ini, Dewi memutar matanya. Gadis dengan gaun kuning itu nampak jelas sedang mencoba menipu gadis bergaun putih. Tetapi gadis bergaun putih itu benar-benar bodoh. Dia malah jatuh pada tipuan murahan ini. Nah, ini adalah awal mulanya si Tracy ketemu sama Daniel dan tidur bersama di hotel, akhirnya pergi, kemudian melahirkan anak kembar. Ini ya awal mulanya Tracy mengalami musibah itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dewi hendak masuk dan membongkar kelakuan gadis bergaun itu. Pada saat ini sosok yang dikenalnya tiba-tiba lewat, itu adalah Lorenzo, dan dia buru-buru mengikutinya. Lorenzo memimpin Jasper dan yang lainnya ke sebuah ruangan. Jeff segera memerintahkan orang-orang untuk berjaga di luar. Dewi hendak masuk tetapi dihentikan oleh petugas keamanan bar. Ini adalah ruang VIP. Orang tanpa izin tidak diperbolehkan masuk. Aku mencari Lore. Dewi langsung mengubah kata-katanya. Aku mencari pria yang baru saja masuk. Dia adalah temanku. Nona, kamu siapa? Bagaimana mungkin tamu terhormat seperti itu bisa menjadi temanmu? Petugas keamanan sama sekali tidak menganggap serius apa yang dikatakan Dewi. Pada saat ini Dewi mengenakan gaun renda merah panjang dan riasan tebal. Dia terlihat seperti gadis penari di bar Kaisar, dan dia benar-benar tidak terlihat seperti orang yang memiliki identitas. Dewi masih ingin menerobos masuk, tapi beberapa pengawal lain lagi datang dan mengusirnya. Dewi sangat marah hingga dia menggetakkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lorenzo terlalu hati-hati dan keamanan di sekitarnya sangat ketat, jadi dia sama sekali tidak bisa mendekat. Hanya bisa memikirkan cara lain. Saat ini di dalam ruangan, Lorenzo sedang bertemu dengan seorang pria parubaya. Mata pria parubaya itu cerah dan penuh kebijaksanaan. Tuan L, aku tahu kamu memiliki kekayaan besar, tapi pasar domestik sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Daniel, dan aku khawatir tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Selain itu, bisnisku sekarang sedang bermasalah. Bahkan aku saja tidak dapat melindungi diriku sendiri. Jadi aku rasa untuk membantumu itu akan sangat sulit. Lorenzo meminum anggurnya, tidak berbicara. Aku dengar kamu mulai menjelajahi pasar Eropa dan Amerika. Kalau tidak, sebaiknya dalam beberapa tahun terakhir ini kamu fokus di sana saja. Dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun, kamu pasti bisa menguasai pasar Eropa dan Amerika. Ketika fondasi di sana sudah kokoh, belum terlambat untuk mempertimbangkan memasuki pasar domestik. Setelah pria parubaya itu mengucapkan kata-kata ini dengan serius, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Aku mungkin terlalu banyak bicara. Tentu saja, jika menurutmu itu tidak masuk akal, kamu dapat mengabaikannya. Maaf, aku masih ada urusan di rumah. Aku pergi dulu.